Sebetulnya yang sudah dipikirkan oleh Tan Malaka dari tahun 30 diulangi lagi oleh Pak Jokowi. Yang sudah dipikirkan oleh Rendra, budayawan-budayawan, Mohtar Lubis itu tentang sifat manusia Indonesia yang percaya takhayul itu juga masih dipraktikkan oleh Pak Jokowi. Jadi kita harus lihat bahwa Jokowi dipilih untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya tuh, bukan untuk mencari sensasi dengan mengatakan bahwa kalau dia gagal misalnya itu karena pengaruh dari setan-setan di Inggris atau dimanapun tuh. Padahal di Eropa sendiri ada keyakinan bahwa setan itu nggak bisa nyebrang dari Inggris ke Eropa tuh. Jadi sebetulnya sensasi itu yang mesti kita batalkan. Sekali lagi sifat kolonialnya justru ada pada model kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, ini yang menurut saya paling menarik ya, karena dengan menyatakan dia dihantui oleh bau kolonial ketika tinggal di istana itu, ini kan ingin membangun kesan bahwa Jokowi sangat anti kolonialisme begitu. Tapi padahal kalau kita lihat banyak sekali kebijakan-kebijakan dari Jokowi yang sekarang ini justru orang melihatnya itu dia ini ada kolonialisme gaya baru. Karena kan misalnya saja ini soal memunguti pajak, terus menaikkan pajak, macam-macam pungutan dan sebagainya, menghapus subsidi dan sebagainya. Ini hanya dilakukan oleh pemerintahan kolonial terhadap rakyat yang dijajahnya. Gitu. Satu waktu mungkin akan ada pertanggungjawaban bahwa Jokowi memang mempraktekkan mental kolonial berhadapan dengan rakyat Indonesia itu. Kan mental kolonial menggusur, mental kolonial adalah memajaki rakyat melalui apa disebut apanase, upah buruh yang ditekan, itu semua mental kolonial dan itu semua ada pada Pak Jokowi. Jadi nanti satu waktu akan ada orang yang menulis biografi beliau bahwa memang Jokowi kesirep oleh mental kolonial karena dinding-dinding di Bogor, Istana Bogor dan Istana Negara itu masih dihuni oleh jiwa-jiwa kolonial. Padahal sebetulnya sekali lagi jiwa kolonial itu dipilih oleh seseorang, bukan disebabkan oleh sejarah tuh. Nah, jiwa kolonial itu ada pada Presiden Jokowi itu, cara dia memimpin, cara dia memanfaatkan dinastinya. Nah, itu betul-betul jiwa kolonial kan, memakai anaknya untuk memperlama kekuasaan, itu adalah jiwa kolonial. Mengabaikan konstitusi demi kekuasaan, itu jiwa kolonial. Jadi semua hal yang diucapkan Jokowi itu sebetulnya mencerminkan apa yang sedang dia praktekkan. Saya hidup di dalam gedung-gedung kolonial, oleh karena itu saya jadi kolonial, saya jadi mengkoloni rakyat sendiri, menjadi imperialis untuk rakyat sendiri. Kan semua itu yang bisa dibaca melalui psikologi politik. Jadi kalau ada ahli psikologi politik, dia akan dengan mudah mengatakan bahwa proto-otoritarianisme, kripto-feodalisme ada pada Jokowi memang, tetapi bukan karena disirap oleh hantu-hantu kolonial, tapi dia sendiri menghendaki itu. Saya kira itu kesimpulan yang mesti kita berikan hari ini.